infrastruktur, belum lagi pembangunan jalan lingkar, jalan tol, jalan lintas Sumatera. Nah itu semua berada di dalam ombreng gajah. Masyarakat juga beranggapan gajah mengganggu masyarakat kita yang berupaya melindungi gajah, seolah dianggap pro ke gajah. Nah gitu tuh lihat. Dapat label gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Republik Literasi, ketemu lagi di episode yang beda. Ini bahasannya beda nih. Ya bagi yang suka hewan yang dilindungi, hewan yang akan terancam punah. Ini kita akan bahas ini nih sama orang-orang yang memang langsung terjun di dunia tersebut. Nih, untuk tidak panjang-panjang lagi, apa saja nih informasi yang menarik untuk bisa kita share ke masyarakat. Ayo kita ketemu langsung dengan Bang Usni dan Mbak Solpa. Halo, apa kabar? Baik Bang. Halo Bang. Apa kabar nih? Baik. Udah lama kita nggak ketemu. Sudah lama. Udah lama nggak ketemu ya. Kita buka masker aja yuk. Ayo. Biar ngobrolnya lebih ini. Siap. Betul. Gimana Bang Usni? Kak Solpa masih fokus sama gajah? Masih fokus sama gajah dan fokus sama beliau ya. Kita kasih bocoran ya. Nanti kita kasih bocoran. Kita mau ini. Kita mau bincang santai untuk menginformasikan juga ke masyarakat bahwa sekian banyak orang yang beraktivitas beda. Ada nih loh orang yang betul-betul fokus concern di dunia pergajahan, kalau istilahnya salah gitu kan. Dan saya sama Bang Usni ini udah lumayan lama kita, ya, Bang? cukup lama ya kita kenal, terus sama-sama terjun di lapangan dulu. Walaupun bidang saya hanya meliput yang mati gitu kan, yang aneh-aneh baru saya datang. Sedangkan Bang Usni dan Kak Solpa emang fokus di bagaimana gajah-gajah yang ada di sekitar kita ini tetap lestari, tetap ada gitu kan. Sebelum kita masuk ke situ, sekarang di bawah naungan apa? Apakah masih RSF, Rimba Satwa Foundation, atau udah ngasih atau udah makin melebar nih ke mana-mana? Boleh sharing dulu nggak itu? Ke Bang Usni dulu. Aku duluan ya. Iya. Iya, kita dari 2016 fokus di lembaga Rimba Satwa Foundation. Sebelumnya kita juga aktif di dunia kepencintaan alaman di kelompok HIPAM, Himpunan Penggiat Alam. Nah, waktu itu kita juga kegiatan juga upaya-upaya konservasi gajah Sumatera Di HIPAM-nya dulu. Di HIPAM itu. Nah, di tahun 2016 setelah masa pengabdian saya habis sebagai pengurus, kita juga membuka satu lembaga yang berbadan hukum yayasan. Nah, itu yang namanya Rimba Satwa Foundation. Berdirinya RSF kalau kita singkat tahun berapa itu, Kak Solpa? 2016. 2016. 8 April 2016. Itu udah langsung dengan berbadan hukum tadi. Sudah. Pendirinya kalau boleh tahu siapa aja? Apakah emang pasangan ini yang betul-betul fokus ke memperhatikan hewan yang bakal musnah nih? Iya. Berdua aja atau ada pihak lain? Pendirinya kita berdua. Oke. Terus dalam pengurus itu kan harus ada 3 yang minimal. Ketua, bendahara, sekretaris. Jadi ada satu lagi teman kita, Ade Kurniawan, sebagai sekretaris. Kenapa berpikir itu? Ini kita seriusin aja nih dalam bentuk yayasan dan berbadan hukum. Kenapa bisa kayak gitu? Yang awalnya tadi HIPAM bergeser ke RSF, berpikiran bagus kita fokus. Apa nih motivasinya, Kak? Saya aman aja, jangan berantem. Sebenarnya gini Bang, kalau di HIPAM itu secara umum kegiatan kita bukan saja di konservasi, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan penjelajahan, naik gunung, kegiatan-kegiatan adventure.
Nah, di waktu itu setelah masa bakti kita ya di kelompok habis, nah kita berinisiatif untuk membangun satu lembaga atau satu NGO ya yang fokus untuk kegiatan konservasi satwa liar beserta habitat. Jadi dari itu baru pengen fokus aja ya. Iya. Itu sekarang ini udah berapa orang? Apakah anggota dari HIPAM-nya itu ditarik ke RSF? Apakah RSF karena sudah berbadan hukum membuka peluang ke bagi yang mau bergabung dengan seleksi yang ketat atau bagaimana kalau untuk keanggotaan di RSF-nya gitu Kak? Mungkin kita tambahan dikit terkait yang tadi, kalau HIPAM itu kelompok pencinta alam, nah berbadan organisasi gitu Bang. Yeah. Jadi waktu itu kepikiran untuk bikin yayasan itu yang pertama karena kita pengen berbadan hukum legal dan berbentuk yayasan. Nah karena dengan yayasan itu kita lebih luas nih, nanti akan bisa melebarkan sayap, karena kita fokus. Nah yang menjadi inspirasi kita untuk fokus itu Dita itu Bang. Abang ingat Dita kan? Ingat sekali itu Dita. Dialah yang menjadi inspirasi kita untuk fokus terutama gajah gitu. Nah Dita lah Iya. intinya. Jadi sahabat Republik Literasi, Dita ini jangan disalahartikan Dita itu siapa. Dita itu menurut saya pribadi dan pernah ikut Bang Husni, Kak Solpa dan kawan-kawan RSF Spesial ya Bang? itu memang gak spesial walaupun saya tidak terlalu lama ikut itu nempel loh. Dita gitu. Dita itu nama gajah ya, lumayan tragis lah. Nanti Kak Solpa sama Bang Husni bisa cerita soal Dita. Jadi kita kembali lagi, sekarang anggotanya di RSF berapa orang? Atau kayak gimana sistemnya lah gitu. Kalau di RSF karena berbadan hukum yayasan, jadi anggota itu bisa dibilang apa namanya ya, staff ya. Staff. Berbeda dengan HIPAM yang anggotanya itu perkumpulan, badan hukumnya perkumpulan, jadi bersifat anggota gitu ya, secara swadaya. Nah kalau di RSF sekarang kita ada 16 orang staff Bang. 16 orang staff yang bekerja kita sekarang di 3 kantong populasi gajah, Balai Raja, Giam Siak Kecil dan Petapahan, serta di 1 kantong populasi harimau Sumatera di Senepis. Jadi 16 staff ini di rolling atau bagaimana sistem kerjanya? Misalnya di Balai Raja sekian orang, di Senepis sekian orang, di Petapahan sekian orang, atau kayak gimana? Atau pas gajahnya keluar terpantau atau kayak gimana kerjanya RSF? Yang 16 orang staff ini memiliki tugas masing-masing Bang. Jadi ada yang khusus untuk pemetaan ya, GIS, terus ada yang khusus untuk bahasa Inggris ya, yang juga kita perlukan untuk di komunikasi ke internasional. Terus ada juga yang bagian keuangan, administrasi, dan yang mengelola website dan begitu. Berarti benar-benar udah memang profesional ya. Fokus pekerjaannya, uangnya jelas, sistem kerjanya jelas. Mantap nih. Bisa diklaim nggak ini kalau RSF ini berbentuk apa kalau kita sebut bahasa umumnya Kak Solpa? Yayasan. Yayasan aja ya. Bisa diklaim nggak ini yayasan pertama di kita bicara konservasi dan daerah Duri? Ini yang pertama atau bisa diklaim untuk yang Riau atau gimana ya? Kalau Riau kayaknya ada yayasan lain yang lebih profesional dari kita. Kalau untuk Duri mungkin insya Allah lah Bang. Kita yang fokus dan pertama ya. Boleh nggak agak dalam sedikit. Konservasi dan ini kan kalau kita melihat ini kan biaya itu tidak sedikit. Kita patroli, kalau bahasa awam saya patroli mantau gajah. Wilayahnya juga luas. Itu sumber dana kalau mau di-share ke publik silakan, tapi kalau enggak masalah juga. Atau sikit-sikit aja. Kita dari mana gitu? Apakah memang bantuan dari pemerintah misalnya, ataukah ada pihak swasta, atau hanya atau lebih luas lagi dari dalam negeri, atau bahkan dari luar negeri? Nah, boleh di-share nih yang mana Kak Solpa boleh, Bang Husni boleh.
Aku pertama kali ya. Silakan. Ya, secara peran kita sekarang untuk konservasi itu adalah membantu pemerintah ya Bang, untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi secara hukum di ini. Nah, kalau pendanaan kita sekarang itu ada dari lembaga-lembaga donor. Lembaga donor, salah satunya ada TFCA Sumatera. Nah, itu TFCA Sumatera merupakan program yayasan ke hati dalam menggunakan uang hutang Indonesia ke Amerika, tapi dialihkan untuk kegiatan-kegiatan konservasi. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan dana-dana perusahaan yang ada di sekitar areal proyek kita, Bang. Jadi misal untuk di Duri kita juga ada kerjasama dengan PHR sekarang ya, Pertamina Hulu Rokan, untuk program-program pemulihan habitat satwa. Nah, kegiatannya seperti pemasangan GPS Polar, terus Chevron dan Sebelumnya PHR. Chevron. Oh, sebelumnya kita sebelum PR ini dari Chevron Udah dah. Chevron. Oke. Iya. Dan dilanjutkan di PHR. Jadi itu pertanggungjawaban kita misalnya. Nih, kalau bahasanya awam, nih gua kasih nih dana. Apa nih bentuk pertanggungjawaban kawan-kawan RSF dalam bentuk apa nih? Laporankah? Oh, kita sudah misalnya menanam ini sekian-sekian. Misalnya kita sudah memantau pergerakan gajah berapa ini. Kayak gimana kalau kita boleh tahu gitu. Kalau untuk keuangan ya kita memberikan laporan keuangan bulanan, 3 bulan dan tahunan ya, begitu ya Dea? Kalau laporan keuangan per bulan. Kalau untuk program itu per 3 bulan. Jadi setiap kita setelah kegiatan 1 bulan kita bikin laporannya, kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di bulan itu kita laporkan. Nah, setelah itu baru lanjut ke program yang bulan selanjutnya. Kenapa kita tanya ini? Karena kan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, pihak luar itu kan nggak gampang ya Kak. Iya. Ini benar nggak ini yayasan ini? Iya. Ini benar nggak mereka melakukan konservasi atau pemetaan gajah gitu kan? Itu kan kalau memang sudah berjalan dan ada yang mau mendanai, itu alhamdulillah. Berarti kan RSF diperhitungkan ini memang yayasan yang benar-benar fokus dan bisa dipercaya gitu. Berapa lama setelah RSF berdiri baru bisa dapat bantuan nih? Kalau RSF mulai bekerja sama dengan donor itu di 2017 ya. Kalau di awal itu kita lebih banyak menggunakan anggaran-anggaran dari internasional, Bang. Waktu itu dari Inggris waktu itu. Sempat dari luar? Iya, dari luar. Keren. Gimana tuh boleh itu dulu deh, bisa ngegolin ke luar negeri ataupun dari Inggris tadi gimana caranya Bang? Jaringan ya, network ya. Oke. Jadi kita ada ya hampir di setiap negara itu ada orang-orang yang peduli kepada satwa ya. Jadi kita membangun jaringan, membangun komunikasi, dan kita saling membantu, baik itu dalam peningkatan kapasitas ilmu, pencarian dana dan lain-lain. Dan mereka pun bisa melihat langsung kerjanya kawan-kawan di lapangan kan? Iya. Ini loh gajahnya kondisinya kayak gini, ini yang lagi sakit, ini yang kena jerat. Mungkin dari itu juga mereka benar nih ya. Iya. Itu lumayan Bang. Kalau dari internasional sifatnya tidak terlalu besar, tapi continue Bang. Itu aja kelebihan kalau di internasional. Cuma kelemahan kita mungkin dari sisi pembuatan laporan yang harus bahasa Inggris, menghitung dananya yang bukan lagi rupiah. Nah, itu nggak terima dia kalau bahasa kita aja. Tapi kalau untuk laporan keuangannya sendiri lebih simpel sih Bang kalau untuk di luar. Oh gitu. Lebih simpel, dan dia ya intinya dia kegiatannya itu ada nampak sama dia gitu. Jadi laporan programnya itu hasilnya ada, itu udah cukup sih menurut aku. Dan indikatornya jelas. Iya, indikator. Tapi masih ada gitu pihak-pihak luar ini masih ya? Masih. Terus kita juga sekarang di dalam program sudah menggunakan alat-alat memanfaatkan teknologi untuk konservasi. Salah satu misalnya kita menggunakan GPS Polar. Terus kedua, untuk patroli kita juga sudah menggunakan aplikasi yang sesuai standar internasional. Ada namanya Smart LBM gitu. Jadi aktivitas kita melakukan patroli itu terrecord.
mulai dari kita berangkat dari titik start Iya. sampai kita melakukan aktivitas sampai pulang itu terrecord di GPS. Oh. Ah, Dan jadi apapun yang kita lakukan kita nggak bisa menyembunyikan, menutup-nutupi karena itu transparan semua. dan saya rasa teman-teman RSF juga nggak mau membohongin orang, karena saya yang pernah melihat kinerja kawan-kawan pun saya bilang ini mereka nih bayar berapa gitu ya, mau gitu mantau gajah berhari-hari gitu kan. Tapi kan? waktu kita ketemu waktu itu kita Itu dan belum tim ada. itu masih swadaya, Bang. Belum ada pendana. Aku tahu. Sampai kita mau makan siang aja gimana kan bro kan? Itu pada saat itu makanya saya melihat gitu kan Bang Husni, Kak Solfa kan. Ya pada saat itu gimana dengan dana pribadi aja mau. Apalagi ada yang membantu dan itu otomatis akan lebih ini, tapi itu kan tidak semua orang akan mau seperti itu. Kalau bisa kerjanya santai duitnya banyak kan gitu, doku malam mungkin. Kenapa masih mau fokus di pergajahan ini gitu ataupun yang satwa yang dilindungi yang lain? Iya, kembali lagi sih ke Dita tadi Bang. Kemarin setahun yang lalu, tepat Oktober tahun lalu, tanggal 17 Oktober Dita mati. Nah itu ibaratnya menjadi cambuk untuk udah ibaratnya Dita itu kemana-mana kita perhatiin gitu kan. Iya. Dimana dia kita ke situ, kalau dekat Duri yang pasti kita pergi situ patroli. Iya. Jadi tiba-tiba dengar kabar dia mati, jadi keinginan untuk memproteksi kawan-kawan dia itu semakin aduh cambuk rasanya, kok bisa mati. Padahal memang itu karena sakit ya, karena alami matinya. Tapi di sisi lain untuk Gajah Balai Raja sendiri itu udah jauh degradasinya, udah jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Berkurang. 2014 2000 terakhiran 25 ekor 2018 lah ya. 2016. 2016 itu masih ada sekitar 25 ekor di Duri SM Balai Raja. Kalau sekarang cuma 4 ekor gajah Duri Bang. Jadi ya sekarang tuh kita yang 4 ekor ini harus kita proteksi lah gitu. Iya, iya. Ya. Jadi kalau bisa kita bilang sekarang untuk Duri aja populasinya tuh tinggal 4 ekor. Iya betul. Yang kita pantau selama ini 25 itu bergeser ke bermigrasi ke kantong populasi Giam Siak kecil di Siak. Jadi kan kita patroli ada di Balai Raja, ada di Giam Siak kecil. Nah rombongan Balai Raja karena kita tahu individunya, karena pernah diobati, karena kita patroli intens, kita tanda tuh individu-individunya. Jadi dijumpai di GSK itu Bang. Ada bayi yang pernah diobati, Gebi salah namanya itu, nah ditemukan lagi di GSK. Terus ada yang induknya yang pontong cacat di bagian pantatnya ditemukan di GSK gitu. Kalau saya nggak salah ini, nanti tolong dikoreksi Bang Husni, Kak Solfa. Kalau gajah itu kan perjalanannya kan mungkin kayak lingkaran ya. Iya. Dia akan balik lagi ke daerah yang pernah dilewati dia. Benar ya gitu ya? Betul. Kenapa dulu yang 25 ini kan rotasinya atau perjalanannya kan sekitaran kita ini. Kantong Balai Raja, kayak mungkin ke GSK itu. Kok nggak balik 125 sampai terakhir di kilometer 7 biasanya Bang. Kenapa nggak balik lagi itu? Ada faktor alam kah atau lebih banyak sumber makannya di sana? Kalau kita perhatikan ini perubahan habitat kita di Duri ini terlalu cepat ya. Masif. Hutan-hutan yang dulunya tersisa, hutan-hutan kecil di pinggiran ladang, sekarang udah menjadi ladang. Hutan-hutan yang di pinggiran sungai sekarang udah ditebangi, udah berubah menjadi ladang. Infrastruktur, belum lagi pembangunan jalan lingkar, jalan tol, jalan lintas Sumatera. Nah itu semua berada di dalam ombreng gajah. Jadi dengan hal itu memaksa mereka nggak balik lagi ke perjalanannya tadi ya? Iya. Terakhir tahun yang waktu sampai di PTAD 2019 2020 ya? 2020 masih dia mau arah ke Balai Raja, tetapi
terkendalanya karena ada kan parit gajah di PTAD, jadi itu susah sekali untuk ditembus sama orientasi. Itu kok nggak salah yang gajah induk sama anaknya itu ya? Seruni. Seruni ya? Iya. Yang sempat berapa kali tuh buat ada itu gambarnya sampai di Polsek kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, iya. Itu sekarang Seruni itu udah di GSK. Iya, Di sekarang GSK. gabung sama GSK. Tapi ada upaya-upaya yang mereka lakukan untuk balik lagi ke Balai Raja, Bang. Itu ada ya? ada. Jadi di 2020 itu udah dekat di pinggir ini malah kelompok itu. Iya. Tetapi karena ada barrier, ada yang menghalangi parit gajah perusahaan kebun sawit, akhirnya mereka nggak bisa masuk. Nah, akhirnya mereka balik lagi ke bagian selatan Giam Siak itu. Iya. Tapi beda dengan gajah jantan, Bang. Kalau gajah jantan mungkin kekuatannya akan lebih kali ya. Iya. Jadi dia bisa nembus kayak getar misalnya. Sesekali dia di Balai Raja. Nah, sesekali dia di Giam Siak kecil. Sama kayak Codet. Codet kemarin kumpul dia tuh sama-sama pakai GPS sama kawan-kawannya gitu rame-rame. Di GSK Kak. Nah, Di sekarang GSK. balik sekarang di Petani. petani sekarang tuh. Tapi dia mainnya individu berarti ya? Individu. Iya, Kalau- kalau soliter dia kalau jantan. Mungkin kalau yang kelompok betina itu untuk kawasan-kawasan yang sulit dilewati, mereka cenderung menghindari karena juga punya anak. Terus ada gajah-gajah yang udah Memproteksi bayi, tua ya. Hmm. Apa kerugian kita, Bang? Kan biasanya kita kan pasti ada pro dan kontra. Nanti kita akan masuk ke situ. Gajah kita ini misalnya sudah berimigrasi ke GSK, cuman yang ada sekarang di 4 ini ada kerugian nggak di kitanya? Atau malah yang pihak-pihak yang lain wah senang nggak ada gajah? Kalau menurut kawan-kawan yang memang di lapangan kayak gimana? Kita sering berkomunikasi dengan masyarakat petani ya, Bang, yang kita kenal di 5 tahun yang lalu ya. Dan sekarang kita masih intens lah untuk melakukan komunikasi. Dan kita pernah wawancara, gimana nih menurut Bapak, gajah nggak ada lagi nih. Tapi rata-rata mereka bilang Sedih ya? sedih. Kita Dan baru mereka lakukan kangen. kegiatan sama masyarakat minggu kemarin, Bang, sama masyarakat Balai Raja kelompok tani. Jadi merasa kehilangan ya. Iya, berita Nggak ada kehilangan. lagi itu tuh yang kemarin tuh yang beranak tuh di sini nih di kebun saya. Sekarang nggak ada lagi ya yang gitu. Ya rasa kehilangan ya yang gitu. Nah, bingung juga ya. Aturannya semua pihak juga merasa kehilangan ya Mungkin kan? malah kalau yang merasa dirugikan selama ini merasa senang harusnya gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain ya manusia pasti rasa empatinya masih ada kan. Yang merasa kehilangan, apalagi nengok sama anaknya kan lucu, apalagi gajah kan karismanya beda ya, Bang. Beda, benar. Apalagi gajah liar kalau Memang luar biasa. Saya juga terima kasih nih pernah dibawa diajak itu kan. Jadi sedikit banyak saya ngeliat ini yang ya Dita, Iya. ini yang getar, ini yang codet, ini yang seruni. Iya. Saya pada awalnya ini namanya keren-keren semua nih. Siapa nih tukang ngasih nama? Sempat kita diskusi, Bang ya. Kalau kondisi di hutan talangnya sendiri, Bang, itu masih ada kah yang di sana itu kalau gajah, atau mereka hanya lewat aja atau gimana? Kalau gajah sifatnya kan jalan terus ya, Bang. Iya. Baik itu sedang makan pun mereka berjalan. Jadi sambil berjalan ambil Nyamber, sesuatu, nyamber makan, terus Jalan berjalan, aja terus ya? jalan terus, kecuali dia tidur. Nah gitu. Kalau termasuk hutan talang itu bagian dari persinggahan mereka. Walaupun yang tinggal 4 ini di Balai Raja Tetap ke situ. tetap ada ke situ ya. Tetap ada ke situ. Cuma lama dia untuk di hutan talang itu yang tidak menentu, bisa 3 hari, bisa 4 hari, Bisa bahkan ada sebulan. yang 1 bulan ya waktu 1 itu. bulan. Yang 1 bulan itu pas kita baru selesai pengkayaan habitat, pengkayaan mineral tuh, Bang. Jadi kita taburi garam sama mineral. Jadi lama waktu itu dia di hutan talang. Dan kita pasang kamera jebak kan. Itu terrecord dia lagi makan sama anak yang garam sambil nyiram-nyiram tanah-tanah gitu. Boleh ada ini nggak, Bang Husni atau Kak Suba, indikasinya gajah itu diam di satu tempat, misalnya pertama karena sumber makannya banyak, itu cukup. Yang kedua, apakah dia lagi keadaan sakit atau dia bingung nih untuk balik? Yang rata-rata yang ditemui kawan-kawan yang kayak gimana? Yang sakit biasanya, Bang. Kita banyak belajar lah dengan Dita itu ya. Nah itu dari tahun ke tahun luasan
areal Jelajah. pergerakannya itu jalur jelajah itu semakin mengecil. Nah mungkin di 5 tahun yang lalu dia masih sampai ke Balai Pungut, Pungut 5. Tetapi 2 tahun terakhir pergerakannya cuma Balai Raja, Pematang Pudu. Balai Raja, Pematang Pudu. Karena untuk melewati sampai ke sana dia udah semakin berat, banyak yang harus dia lewati. Tambah lagi kalau kita lihat Seruni sama anaknya ini ya Bang, kalau anak masih bayi dia lebih cenderung dekat dengan bibinya, jadi nggak sama induknya. Itu hukum gajah kalau Iya. oh gitu ya Kak ya. Iya. Jadi ibunya ini cuman untuk nyusui aja. Jadi yang neninya itu si bibi gitu, yang dekat dengan anaknya itu si bibi. Jadi kemungkinan nih sekarang Seruni itu si Rimbani ini dapat bibi baru di sana yang lebih care, makanya si mamanya ini nggak mau balik gitu. Bisa begitu ya, jadi, bisa begitu ya. Kan ini maksudnya pengalaman ini kan orang nggak tahu semua loh Kak. Hanya benar-benar yang mau mendalami. Kalau kemarin itu bibinya Dita. Jadi di mana-mana Dita dia ada. Jadi kalau dia bertiga tuh, nih mamanya nih Dita, anaknya tuh di tengah gitu. Jadi lebih kadang kalau berdua Seruni cari makan, yang anaknya sama Dita gitu. Ketika ada ancaman baru anaknya ditaruh di tengah. tengah. Dia yang pasang badan gitu ya. Betul. Menarik lah. Nah, sekarang Bang kondisinya kawan-kawan RSF bekerja itu memang kawan-kawan saja atau ada yang ikut nih? Kita pengen tahu nih, atau ada yang bantu yang lain, misalnya dari pihak-pihak lain, atau murni kita aja nih melakukan pengawasan di 3 wilayah tadi. Itu memang RSF saja atau ada pihak-pihak lain yang membantu? Ada pihak-pihak lain Bang. Ya kita setuju dengan Konservasi tak apa mungkin namanya? sendiri ya. Ya dari Kata Pak Suharyono. dari BKSDA Riau itu punya prinsip konservasi itu nggak mungkin dilakukan sendiri. Betul. Dan itu benar. Dan 1 lembaga, 2 lembaga, 3 lembaga untuk melakukan konservasi ini belum tentu berhasil ya, apalagi kalau sendiri. Nah kalau yang untuk kerjasama kita dengan BBKSDA Riau, terus kita juga didukung oleh lembaga-lembaga lokal di sini, seperti kita juga berkonsorsium dengan HIPAM, bekerja sama dengan kelompok-kelompok pecinta alam. Nah kita juga ada namanya volunteer di RSF. Jadi ada individu yang mau ikut di dalam upaya-upaya konservasi ini secara swadaya dengan kita. Itu ada Bang? Itu ada. Itu jumlahnya kalau kita dengan kawan-kawan di RSF 16. Kalau presentasi yang ingin ikut swadaya itu ramai nggak? Melebihi dari jumlah staf Bang. Oh iya? Iya. Tapi sifatnya kalau volunteer itu kan waktu sekarang yang ini yang datang, Iya. tidak ada langsung aturan gitu. Jadi aturan mengikat ya. iya. Ada indikasi nggak kenapa yang banyak yang pengen ikut secara swadaya? Apakah karena timbulnya kesadaran bahwa ini perlu dijaga bersama, atau kena tugas, atau kayak gimana yang banyak nih? Rata-rata lah ya. kesadaran ya. Kadang-kadang yang sebagian besar ada timbul kesadaran, sebagian besar ada juga yang teman-teman mahasiswa gitu lagi ngerjain penelitian misalnya gitu. Itu ada ya? Iya, Bang. kita welcome sih sama teman-teman yang Ada yang praktikum, yang- kita ya, dampingi. kita dampingi. Kapan kita diajak lagi nih ke Ayo, Kapan Abang mau? bawa kawan-kawan kan, biar ya kan teman-teman di kita kan banyak yang belum betul real melihat dan Iya betul. begini loh gajah itu, begini loh Dan cara gajah. iya, saya yakin kalau teman-teman yang lain yang baru pertama kali lihat gajah liar ya, itu pasti auranya tuh pas nampak kali beda gitu. Nancep lah kayak abang lah. Saya waduh mau ya kalau bersumpah tuh gimana, tapi benar-benar real yang saya rasain, walaupun sudah lama nggak ketemu sama Bang Husni, sama Kak Solpa dan kawan-kawan yang lain, itu masih nempel loh. Iya. Kan kita sering lihat gajah jinak di kebun binatang gitu kan bang, Iya, beda itu kan? beda. Beda. Masih ingat Bang pengalaman kita waktu mantau Dita ya di Balai Raja. Iya. Kita mau melihat ke objek ke depan semua. Tahu di belakang sudah ada Segetar ya. getar. Iya. Yang lucunya itu pergerakan gajah tuh, percaya atau tidak percaya, itu nggak bisa didengar dengan telinga kita. Iya. Dan Tahu-tahu sebenarnya- udah muncul aja ya Kak ya. Iya, dia karena kan gajah tuh ada tulangnya yang enggak, yang pas dia jalan itu nggak bunyi bang di bagian kaki. Jadi
telapak kakinya itu kayak ini ya. Tulang rawan kayak, gitu lah ya. apa namanya? Kayak karet. Ah, Jadi ketika berpijak itu bertumpu bunyi. itu dia bukan benda keras yang mau ke tanah itu. Tapi bang, logikanya kita awal sebesar itu ya. selembut apapun mungkin dia kan. Masa sih badannya nggak nyenggol daun, Iya. badannya nggak nyenggol ranting. Kan ini saya awam ya. Dan itu saya ngalamin kan bang, Betul. bisa hadir. Mm-mm. Tapi mungkin bicara naluri ya, hewan. Mungkin pada satu mungkin dia berpikir kita nggak mengganggu dia dan Iya. kawanannya. Dia langsung kalau kita mungkin berniat jahat, bisa waduh, udah jadi apa kita? Iya bang. Iya. Betul. Itu benar nggak karena naluri itu dia ini atau gimana tuh kak atau bang Rusdi? Iya, kalau gajah ini bukan hewan berbeda dengan harimau ya bang ya. Iya, karismanya beda. Bukan, maksudnya begini, bukan satwa predator, bukan satwa yang memangsa. Justru dia bisa dibilang salah satu satwa yang pemalu dan menghindar dari manusia malah bang. Saya juga pas ngeliat ke belakang kan, waduh besar. Dan gajah ini paling kalau yang hewan yang paling pintar berkamuflase itu kan bunglon misalnya kan Bang. Tapi ini lebih pintar dari bunglon kalau gajah. Kalau saya pribadi itu mungkin pernah bukan mungkin nih, waktu hamil yang terakhir nih malah Bang. Hamil 2 bulan, lagi ikut jalan-jalan sore, monitoring lah gitu kan, sampai jalan-jalan sore. Itu paling jauh 6 meter Bang, sama getar. Lebih dekat pada kita kemarin loh. Jadi pas itu emang nggak nampak sama sekali, tapi pas nengok ke belakang dia deket, tapi dia diam aja. Nah disitulah kita kalau posisi itu kita ya pertama diam kan, jangan sampai kita memancing dia seperti kita ancaman bagi dia gitu. Tapi tambah lagi waktu itu sore ya. Iya, sorry. Kalau udah maghrib itu memang gajah udah gak kelihatan lagi bang. Udah berkamuflase dia dengan Iya, tiba-tiba gelapnya udah ini ada. kan. Oke bang, kebayang maghrib. Apa cahaya udah mulai rubah. Oke, saya terima. Yang kita alami nih pribadi. Bisa nggak dengar itu dulu kan? Luar biasa pengalaman yang nggak bisa saya lupain itu. Oke, kita bergeser ke sini bang sama Kak Sol. Bagaimana RSM memandang konflik gajah dan manusia? Apa nih yang bisa kita jelasin ke masyarakat? Boleh nggak pakai bahasa begitu? Bisa bang. Bisa. Memang konflik ini terjadi di saat satu sisi dirugikan ya, atau kedua sisi dirugikan. Artinya gajah merasa dirugikan, manusia merasa dirugikan. Nah akhirnya karena tumpang tindih kepentingan tadi, si manusia pengen menyelamatkan kepentingannya, si gajah yang juga hidup di satu tempat yang sama juga butuh makan ya, butuh minum dan butuh untuk menjelajah sebagai sifat alami mereka. Nah dan hampir masyarakat kita di Duri dimanapun juga ya suka menanam tanaman yang disukai gajah. Jadi memancing gajah untuk merusak apa yang ditanam oleh masyarakat tadi. Itu kan, maaf saya potong di situ. Dia merusak itu mungkin karena bahan makanan juga dia juga di itu tuh udah nggak ada ya? Atau gimana bang? Gajah ini makanannya banyak jenisnya bang. Hampir 300 jenis tanaman yang dia makan. Dan sekali makan berapa gitu? Kalau kita bisa langsung share nih bang. Kalau mencapai 10% dari berat badan. Jadi kalau 3 ton 300 kilo sekali makan satu hari. Banyak. Nah terus dari jenis-jenis tanaman yang ada itu yang ditanam masyarakat ini, ada yang dia betul-betul sukai. Salah satunya sawit. Kelapa sawit. Meskipun awalnya dia nggak menyukai sawit. Yang bagian umbut kan. Tapi mungkin karena udah habitatnya udah sawit semua udah ya. Sawit semua, mau nggak mau dia makan sawit kan bang. Tapi yang paling disukai itu pisang, pasti dia suka. Tapi semangka, buah-buahan nanas, suka nangka. Itu yang memicu konflik antara manusia dengan gajah. Tapi maaf nih, saya tadi menarik kak masalah sawit tadi. Memang bisa terkonfirmasi kak, memang gajah ini dari awalnya memang tidak suka sawit, itu memang benar ya? Iya. Dan alam memaksa dia untuk suka dengan sawit itu? Iya. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang kan
kalau kita lihat yang di GSK itu kan dia tinggal di wilayah konsensi itu bang. Nah yang awalnya dia nggak menyukai akasia, eukaliptus, sekarang udah mulai memakan itu. Dia beradaptasi terus. Dia beradaptasi dengan apa yang menjadi kebutuhan. Ya lapar makan apa aja dimakan gitu. Nggak bisa nggak makan asam ngumpul, nggak bisa. Apa yang ada ya makan dulu kan. Takutnya ke depan dia pengen CFC. Jangan sampai diajarin Bang Husni, bahaya. 300 kilo, 10% dari bobot ya. Luar biasa. Itu setelah konflik ini gitu kan. Bagaimana kawan-kawan untuk mengatasi atau memberi edukasi? Yang bisa diedukasi kan kita manusia. Betul. Bagaimana teman-teman itu dapat tantangan kah? Apa jadi tugas berat atau gimana pengalamannya nih, boleh di-share nggak? Iya, untuk edukasi ini memang satu hal yang cukup sulit ya Bang. Pertama disebabkan karena yang masyarakat ini dirugikan bukan sedikit. Betul. Banyak Dan kita yang memahami dirugikan. kerugian masyarakat itu bukan sekali dua kali, kita Berulang-ulang. gitu kan. Nah, masyarakat juga beranggapan gajah mengganggu masyarakat. Kita yang berupaya melindungi gajah seolah dianggap pro ke gajah. Nah, gitu tuh lihat. Dapat label gitu. Iya. Bawa gajah kalian. Besar bang tantangannya untuk. ya? Jadi kita dulunya pernah juga yang sampai dimusuhi masyarakat, Iya. sampai kita diusir pernah. Waktu kita memberikan Diikat, edukasi, mau diikat juga pernah. Jadi tantangan kita tuh memang berat, tapi disitulah suatu suatu tantangan bagi kita untuk bisa lagi memberikan edukasi, awareness kepada masyarakat supaya memang gajah itu ya nggak bisa disalahkan, manusia sebenarnya yang salah karena habitatnya memang di situ awalnya gitu kan. Yang menyerobot rumahnya ya bukan gajahnya itu nyerobot rumah manusia, tapi manusia lah yang nyerobot rumah gajah gitu kan. Jadi sekarang awareness kita tuh fokusnya kepada berbagi ruang bang. Jadi manusia mau berbagi ruang dengan gajah. Jadi tujuannya supaya harmoni lah, gajah bisa hidup dengan bisa mencari makan, manusia bisa hidup berdampingan dengan gajah. Nah salah satu program kita sekarang itu agroforestry bang. Apa Jadi itu Kak? agroforestry itu programnya kita membantu masyarakat yang tinggal di sekitaran jalur jelajah gajah itu dengan memberi bantuan tanaman hutan seperti pete, matoa misalnya gitu, gaharu. Jadi itu tanaman-tanaman yang nggak disukai gajah tapi memberikan income ekonomi kepada masyarakat. Dampak ekonominya nanti gitu. Oke. Dan itu udah jalan berapa lama Kak? Udah awal 2021 ya bang. Udah hampir setahun nih bang. Udah ini. Udah jalan. Udah 21 hektar yang sudah kita tanami. Kalau ditotalin luas wilayah 21 hektar. 21 yang sudah ditanami dan kita targetkan di tahun ini 40 hektar. Menjadi 40 hektar. Itu dengan menanam tadi itu melalui dana-dana yang masuk atau ada lagi pihak yang udah kawan-kawan ini kita ada pohon ini, ada ini, silakan untuk ini atau gimana ya? Kalau program ini didanai oleh PHR bang, Pertamina Hulu Rokan. Iya awalnya Chevron, terus berlanjut ke PHR dan disupport sama Bappedas Indragiri Rokan dari bibit-bibit gitu. Dari Indragiri Rokan ke sini? Iya. Bappedas Indri Rokan namanya. Jadi bibit-bibit itu setelah sampai di Duri kita alhamdulillah sekarang juga udah punya area nursery sendiri, area pembibitan sendiri. Jadi kita rawat dulu di situ sebelum kita distribusikan ke masyarakat gitu. Itu dengan udah kalau bicaranya udah besar atau tumbuhnya udah berapa senti itu bisa ditanam atau kayak gimana ya? Kalau sekarang udah ketinggian belum 1 meter ya, sekitar 80 cm. Cuma sudah ditanam? Sudah ditanam. Iya, jadi bibit yang kita dapatkan itu kan random bang. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau yang udah besar kita langsung kasih ke masyarakat. Sementara yang kecil kita rawat dulu, baru nanti setelah layak tanam baru kita sebar lagi ke masyarakat. Apa reaksi masyarakat Kak Bang setelah dapat nih real kan nyata? Ini akan bakalan jadi income
pendapatan pada saat dia menghasilkan. Apa reaksi masyarakat? Ada bantuan? Excited Bang, Iya, excited. antusias Bahkan masyarakat tinggi. iya, waktu itu kita kan ngundang beberapa pihak, malahan masyarakat desa pinggir, Balai Raja, dari Kapolsek, dari Koramil, dari BKSDA. Jadi semuanya excited, termasuk para petaninya. Bahkan teman-teman petani yang lain tuh dia pengen juga dapatkan seperti itu, tapi dengan kapasitas kita kan terbatas. Jadi Benar. makanya kita usahakan berlanjut kegiatan itu supaya petani yang lain dapat Kebagian kebagian program. Nah, mungkin tambahan lagi untuk gajah itu tadi tuh Bang, di samping kita juga membuat program pengkayaan pakan nih bagi gajah. Jadi tujuannya bisa memitigasi konflik gajah manusia ini. Jadi kalau misalnya gajah udah tercukupi pakannya di satu tempat kayak di hutan talang misalnya. Jadi itu kita pengkayaan habitat, nanam tanaman yang disukai gajah misalnya. Ada kita tanam kinggrass, ada kita tanam pisang. Nah, kita pengkayaan mineral, garam. Nah, di situ tujuannya supaya gajah tuh lebih lama menetap di situ. Dari nanti daripada dia ke kebun-kebun masyarakat itu sih. Jadi bisa juga mengurangi pandangan masyarakat kalau gajah itu hama, gajah itu pengganggu, gajah itu merusak gitu. Dengan yang kawan-kawan laksanakan juga sedikit banyak aja udah bisa bergeser ya pandangan saudara-saudara kita yang lain. Iya, betul. Kalau kita lihat ya Bang, kalau dari tahun 2016 itu kita awal-awal itu 2014 kita baru mulai itu pasti kita dengar gajah itu hama. Kalau sekarang tuh udah nggak pernah lagi kita dengar ya Bang. Bahkan ini gajahnya nggak ada, ditanyain itu gajah dulu sih itu kan ada lagi gitu. Jadi semakin banyaklah kepedulian masyarakat, khususnya petani yang dari awal kita jumpai ya Bang. Nah itu juga langkah nyata yang dibuat teman-teman, bukan hanya sekedar ngasih edukasi dalam bicara-bicara saja, tapi kalau nggak ada aksi nyata orang lama-lama bosan gitu. Ngomong aja nih kapan ininya. Tapi dengan yang dilaksanakan atau dilakukan teman-teman ini luar biasa menurut. Lama-lama pemikiran saudara-saudara kita yang lagi bercocok tanam, berladang, berkebun gitu kan, jadi berubah ya kan. Bahwa hidup berdampingan dengan gaya juga bisa. Boleh nggak bisa dibilang berdampingan gitu? Berdampingan. Bisa ya? Iya, bisa. Jadi kalau kita berpikir ke depan ya, di saat petani punya pohon durian misalnya, kebun durian, kebun jengkol, kebun petai, agroforestry ya, banyak jenis tanaman yang ditanam. Ya otomatis gajah di saat melintas mereka tidak akan ngambil durian, nggak akan ngambil jengkol, nggak akan merusak. Nah di saat panen masyarakat masih bisa mengambil hasil. Selain itu kita juga memberikan edukasi kita mengundang akademisi ke sini Bang. Kita pertemukan dengan masyarakat dan kita sharing-sharing informasi antara akademisi dengan petani. Jadi mulai dari proses merawat, tanam. Terus kita juga sekarang coba terapkan aplikasi-aplikasi smart, yang aplikasi-aplikasi cerdas untuk kegiatan-kegiatan pertanian ini. Salah satunya kita menggunakan Smart RPM. Jadi aplikasi ini kita jadikan sebagai alat untuk database tanaman-tanaman yang kita tanam tadi, mulai dari pertumbuhannya, besarnya, apakah mati, harus, jadi bisa dihitung secara smart dengan memanfaatkan teknologi. Ini saya baru berapa bulan nggak ketemu nih, majunya teman-teman luar biasa. Mainnya sudah main smart semua ya, luar biasa. Aduh, kita acungin jempol nih kawan-kawan RSF, luar biasa. Tapi tidak lepas dari dukungan teman-teman semua. Boleh nggak kita ini, kalau kita buka data di 3 tahun terakhir, itu angka kematian gajah mulai dari dia kena racun, kena jerat, itu bagaimana statistiknya? Menurunkah atau masih sama atau meningkat? Kalau untuk di kantong populasi
Giam Siak Kecil, Balai Raja dan Petapahan. Artinya di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak itu ya, Bang. Ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun untuk jumlah kematian ya, kematian. Dan bahkan di tahun 2017-2018 itu 0 kematian. Iya. Nah, baru di 2019 ada kematian lagi, itu korban perburuan. Di 2019. Iya, perburuan. Saya mau masuk pertanyaan itu. Terakhir yang saya ikut Expo sampai Polda turun, ingat ya Bang ya, waktu Gading, yang lumayan panjang itu kan, umur gajah udah berapa puluh tahun itu disikat sama mereka. Ada itu tadi mau tanya, kasus terakhir yang 2019 itu Bang, ada lagi perburuan gading di 2019 terakhir Bang. Iya. Nah, yang tadi Abang ceritakan itu yang terjadi di 2015 itu. Iya, benar. 4 tahun ya, baru ada lagi. Itu di lokasi yang sama atau? Di lokasi yang radius 2 km dari titik sebelumnya. Itu GSK ya Bang? Kalau untuk GSK. Pelawan kan baru-baru ini masih ada ya? Iya, untuk GSK, Balai Raja dan Petapahan. Itu gajah umur berapa Bang yang disikat? Yang 2019 itu tahu nggak? Itu udah gajah dewasa ya. Kalau kita lihat dari Udah postur 20-an tubuh, kayaknya kalau gajah udah besar. Atau 30-an. Dan sebelumnya terpantau baik oleh kita gajah yang diburu ini. Cuma kita kan patroli itu di dalam 1 bulan itu maksimal itu 15 hari Bang. Betul. 15 hari. Jadi ada waktu kosong 15 hari kita tidak di lapangan. Oh, berarti kita belum Tidak full 30 hari belum kita. full ya? Belum. Itu memang strateginya gitu atau memang apa nih bisa cuma 15 hari? Keterbatasan anggaran ya. Karena tim patroli itu kan juga punya salary, punya kebutuhan untuk di lapangan kayak BBM, logistik dan lain-lain. Berarti bisa dibilang kita juga belum maksimal ya Kak? Bisa dibilang itu nggak? Iya, bisa dibilang. Karena 15 hari kosong ini kan masih ada celah-celah orang untuk Sangat belum maksimal. Dari luasan sekitar 200.000 hektar itu kita punya 2 tim patroli. Sorry Bang, berapa Bang? 200.000 hektar areal Homreng Gajah. Dan dipantau oleh 2 orang tim patroli. 2 tim patroli yang terdiri dari 2 orang, artinya 4 orang yang melakukan itu. Sementara posisi gajah itu tidak melulu selalu di satu tempat. Bisa saja di Homrengnya di bagian utara sebagian, bagian selatan sebagian. Ya, artinya ketika kita fokus kepada di gajah di bagian selatan, bagian utara tidak ada yang mengawasi. Iya. Ya mudah-mudahan sahabat Republik Literasi mendengar penjelasan dari kawan-kawan ini, berarti juga belum maksimal juga kita untuk memantau, walaupun kawan-kawan sudah sangat maksimal untuk mengatasinya gitu. Ayo, bagi yang punya koneksi yang ingin membantu silakanlah. Kita ini menyelamatkan satwa yang benar-benar yang akan bisa punah ya Kak ya. Diambang kepunahan. Diambang kepunahan. Sebenarnya tahun 2015 itu 25, sekarang 2021 udah tinggal 4, kan cepet gitu ya Bang ya. Saya mau nanyain ini di terakhir pertanyaan loh sebenarnya. Tapi ya udah. Bergeser waktunya, kalau hitungan apa Kak? Target Kak, bukan target ya. Hitungan teman-teman nih, gajah ini bisa diselamatkan di tahun 2000 sekian. Tahunnya sekarang faktanya cuma 2021 tinggal 4. Betul. Ya, tinggal 4-nya itu artinya yang lain itu mati bukan ya, tapi karena pengaruh habitatnya dia bergeser, terus ya bergesernya itu ada sebagian terpantau, ada sebagian tidak gitu ya. Nah, jadi ya sangat cepat Bang. Kita perkiraan mungkin kita perkiraan 10 tahun lagi, tahunnya 2 tahun udah sangat itu kan, sangat. Kalau statusnya sekarang kan critical endangered ya, artinya memang kritis. Makanya pemerintah pun membuat program itu rencana tindakan mendesak. Jadi benar-benar mendesak untuk
dapat ditangani gitu loh. Kalau gajah reproduksinya atau bayinya itu ada lagi, itu berapa tahun sekali Kak? Iya, gajah itu hamilnya lama ya Bang, 22 bulan. Artinya 2 tahun kurang 2 bulan hamilnya. Itu hamil, melahirkan, terus menyusui sama kayak manusia 2 tahun. Nah, setelah itu baru bisa hamil lagi. Jadi 4 tahun baru bisa hamil lagi. Nah, hamilnya 2 tahun lagi baru. Jadi produksinya itu lama, sementara kematiannya tinggi gitu. Jadi satu indukan gajah satu anak ya? Melahirkan satu anak. Iya, cuma satu anak melahirkan. Nggak bisa 2, 3. Kalau ininya Hamilnya cepat lama. ya bakalan habis karena ya itu tadi hamilnya Betul. lama, proses untuk besarnya juga banyak. Tambah lagi karena perburuannya seperti yang kita sampaikan tadi itu, perburuan itu kan lebih cenderung yang ngambilnya jantan. Jadi yang jantan nih sekarang diburu terus, jadi populasi yang jantan itu semakin menurun Bang. Tinggal berapa nih kalau kita bisa petain atau nggak terpantau jantannya tinggal berapa? Kalau yang terpantau sekarang itu ada 2 jantan dewasa, 2 jantan remaja. Dari 25 Dari sekitar 60 ekor gajah yang di GSK, di GSK dan Balai Raja. di Balai Raja. Timpang banget ya Kak ya? Iya. 4. Aduh, bisa betina aja yang gimana Ya ya? kalau tinggal betina ya itu bisa dibilang sudah punah ya. Iya. Itu udah pasti dong ya? Udah pasti punah, gimana dia untuk reproduksi. Kecuali ada bayi tabung ya. Sejauh ini belum ada. Apa dari rekan-rekan ini upaya untuk, ya baliknya pertanyaan, penyelamatan gajah ini apa lagi? Walaupun ya kerja sudah maksimal, ya walaupun ya sumber daya ataupun kekuatan keuangannya juga pas-pasan, ada limit. Apa lagi nih yang dilakukan kawan-kawan yang betul-betul bisa penyelamatan gajah ini? Melibatkan masyarakat dalam konservasi, Bang. Masyarakat desa. Jadi sekarang kita di desa-desa itu membangun kelompok masyarakat, kita namakan kelompok masyarakat peduli gajah. Nah, itu masyarakat itu kita berikan masyarakat desa, kita berikan pemahaman terkait bagaimana teknik menggiring gajah yang baik, yang aman untuk gajah dan aman juga untuk manusia. Nah, jadi sekarang udah 7 desa ya kita bikin kelompoknya. Iya, 7 desa. Itu diajarin cara menghalau gajah. Cara menghalau gajah, terus Karakteristik mendorong, gajah. iya. Terus kita sediakan peralatan meriam. Terus juga mendorong masyarakat untuk tidak bertanam tanaman yang disukai oleh gajah. Bisa dijelasin Bang Usni, meriam di sini nih yang kayak gimana nih? Jadi kita meriam supaya masyarakat juga yang tidak ya diedukasi langsung sama kawan-kawannya. Saya bisa paham ini meriamnya yang seperti apa untuk menghalau gajah. Abang mungkin pernah lihat meriam-meriam waktu bulan Paralon. puasa Iya. yang dari paralon. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dibuat dari paralon, terus alatnya bisa menggunakan apa namanya? Spiritus atau karbit. Karbit. Bahan pemicu Pemicu api. meledaknya tuh. Oh. Spiritus atau karbit. Dan itu aman bagi yang meledakin atau Aman lah, aman. Paling kagetnya. Kalau masyarakat kan awalnya ini Bang, apa namanya, mercon itu ya, mercon yang, Iya. tapi itu kan mahal ya, apalagi untuk masyarakat sehari-hari berapa dihabiskan Benar, budget benar. untuk itu. Nah kita upayakan kita bisa memberikan kepada masyarakat, bisa membantu masyarakat dengan meriam yang bisa dibawa kemana-mana, Iya. praktis dan lebih. Kalau misalnya kalau karbit itu mungkin masih agak ribet ya Bang, karena masukin karbit dulu, terus agak diapakan dulu baru dikasih api. Kalau spiritus itu lebih agak simpel sih. Jadi satu kelompok satu meriamnya gitu. Satu orang satu meriam. Oh, satu orang satu meriam. Dan teknik menggiringnya itu pun juga ada tekniknya. Misal nih ada 5 orang yang memegang meriam. Nah, itu mulai dari siapa yang mulai meletuskan duluan, Iya. terus di saat gajah mulai bergerak, siapa yang duluan bergerak, itu ada teknik-tekniknya.
dan itu diajarin ke Diajarkan masyarakat ya, supaya juga jangan sampai berakibat fatal juga. Betul. Balik lagi ke masyarakat, dia bisa mengancam ini juga kan, Nyawa. nyawa gitu. Ini kan sekarang ada kemarin tuh sebelum tol kan rame tuh Kak, daerah pelintasan Gajah kan udah dibuat nih katanya apa lorong atau apa namanya? Underpass ya. Underpass. Iya. Itu semenjak dibuat itu sama pembangunan jalan tol itu berfungsi nggak Kak? Dalam artian ini pernah nggak gajah melintasi area-area yang dibuat itu? Iya, jadi kita kan pasang GPS kolar nih Bang, Ya. sama Gajah Meliraja, Codet sama Seruni ini. Nah, jadi waktu pembangunan underpass itu kebetulan kita juga diundang ke BKSDA, kita menyampaikan apa yang kita temui di lapangan dan memang di kawasan itu perlintasan gajah. Makanya waktu itu HK mengambil keputusan untuk membuat underpass di beberapa titik. Nah, jadi setelah setahun ini kita lihat tracking dari GPS itu dia melewati tuh Bang, melewati. Jadi kita lihat dia nyebrang dari underpass itu. Berarti Jadi emang berguna. ya. Berguna. Sudah difungsikan. Awalnya kita sanksi juga. Aduh, gimana nanti nih gajah kalau seandainya tahu kan? Karena kan yang kita tahu kalau seandainya sesuatu yang dibikin manusia itu kadang gajah kan nggak mau gitu, dia maunya yang alami gitu kan. Jadi waktu itu kita waktu rapat itu pesertanya apa tuh istilahnya ngasih saran ya kan dibikin secara alami di sampingnya. Jadi kan ditanam tuh sama kayak bambu gitu gitu di samping-samping itu. Jadi dilewati tuh sekarang Bang, underpass itu. Itu kalau nggak salah saya baca di status FB-nya Kak Solpa atau RSF tuh ada menara pemantau itu di itu di sekitaran situ atau gimana? Iya, jadi kita bangun udah berapa Bang? Menara pantau udah 7. Udah 7 ya. Jadi sebelumnya bekerja sama dengan Yayasan Belantara itu di GSK, bagian GSK. Jadi yang terbaru kemarin waktu yang posting itu mungkin yang terbaru kemarin kita bekerja sama dengan HK tuh Bang. Jadi itu kan dekat tol, jadi kita waktu itu bekerja sama dengan HK kegiatan penanaman pohon juga di sekitar PT Kojo, bekerja sama dengan PT Kojo juga. Sekaligus kita bikin menara pantau di situ di area nursery kita itu Bang, daerah pembibitan itu. Itu di menara pantau itu kita hanya bisa berdiam aja atau bisa langsung misalnya istirahat gitu atau hanya khusus pemantauan aja Kak? Bisa istirahat di atas Bang. Jadi berapa Bang lebarnya? 4x4. 4 kali. Oh, lumayan ini ya. Ada Jadi 2 tingginya- tempat, ada 2 tingkat ya, tingkat 1 sama Ada tingkat 2. lantai. Keren. Kita beralih nih ke selain gajah. Kan kawan-kawan RSF kan tadi harimau juga ya. Itu kan kita terakhir informasi ada yang kena jerat di Tanjung Loban kalau nggak salah itu. Sejauh ini pergerakan harimau selain di Senepis ya Bang ya. Gimana Bang kalau untuk di Kabupaten Bengkalis? Kalau untuk di Bengkalis harimau kayak di Giamsia kecil, terus Bukit Batu itu masih ada Memang ada populasi harimau di situ. Sama nggak pergerakan harimau itu kayak gajah? Maksudnya dia rotasi atau ngelingkarin jalurnya itu lagi atau gimana? Berbeda Bang. Kalau harimau lebih kepada teritorial. Sama kayak kucing kan? Kayak kucing. Dia kan kucing besar lah itu ya. Jadi dia punya daerah teritorial sendiri. Kalau misalnya ada yang masuk ke wilayah dia, nanti dia diproteksinya tuh wilayah teritorialnya. Siapa aja yang masuk ke wilayah dia itu Kak? Iya. Lebih teritorial. Iya. Kalau jumlah populasi mengkhawatirkan juga atau gimana? Sepantauan kawan-kawan? Ya, selagi kematian terus terjadi ya. Dan status juga sudah endanger ya. Kalau harimau masih endanger, belum kritikal. Masih tahap di atas pada gajah. Di atas gajah. Tapi nggak boleh terlena juga kan? Iya betul, karena kan permintaan ini kan besar. Ya, karena nilai uangnya besar juga di situ. Jadi tambah lagi mitos-mitos punya ini jadi ini. Nah, mulai itu dari taring, tulang sampai semuanya berharga. Benar. Ya, itulah memicu orang ingin memiliki itu. Ya, itu ada coba ini untuk edukasi juga. Ada. Udah ya? Udah. Kita edukasinya kepada masyarakat sama kepada siswa-siswa di sekolah Bang. Jadi kepada siswa kita tanamkan sejak dini kecintaan terhadap satwa, terhadap hutan gitu. Jadi kita harapannya sih
anak-anak yang akan datang itu bisa jadi pemimpin yang peduli dengan lingkungan gitu. Sebelum kita tutup kan, kalau kita lanjutin nih Nggak Bisa habis-habisnya sampai ya. besok pagi ya kita Bang. udah kayak reunian aja nih, panjang nih mau dibahas. Kak Solpa kan saya baca ini dapat penghargaan di berbagai apa, dan bisa dijelaskan nggak itu apa aja dapat penghargaan kemarin? Bang Usni dapat nggak atau hanya Kak Solpa aja? Boleh Kak dijelaskan di share Kak? Iya, sebelumnya Bang Usni sih yang dapat dari Astra waktu itu alhamdulillah tahun 2018. Dapat juga. Dapat juga. 2018 dapat Astra ya Bang. Hmm. Terus 2019 alhamdulillah dapat lagi Astra kedua, waktu itu berturut-turut 2 kali. Terus tahun 2020 kebetulan saya yang bukan penghargaan, tapi diliput dipilih menjadi salah satu perempuan penjaga bumi waktu itu dalam edisi khususnya Tempo 2020. Dan yang terbaru kemarin alhamdulillah dapat lagi dari Wardah, jadi Brave Beauties gitu, jadi Brave Beauties Awarding gitu. Jadi ibaratnya yang perempuan pemberani lagi versi Wardah gitu Bang. Kalau yang Astra itu Bang Musti itu kategorinya apa itu dapat penghargaan? Kategori perlindungan satwa dan lingkungan. Satwa, gajah juga. Dan lingkungan hidup. 2 tahun berturut-turut itu sama. Ini sama. Jadi sahabat Republik Literasi, ini terakhir saya bocorin, Bang Usni sama Kak Solpa ini pasangan suami istri. Jadi mereka memang saling melengkapi di lapangan, dan saya lumayan sudah kenal lama lah, dan pernah ngikutin juga nih pergerakan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya nggak pelit dengan ilmu, mau dia nge-share itu. Sekarang udah jadi luar biasa RSF, udah sampai ke dunia luar negeri gitu. Salut kita. Sebelum ini kita mau closing statement. Saya minta dulu nih closing statementnya dari Kak Solpa, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Iya, saya Solpa, harapannya kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang di sekitar jalur jelajah gajah atau satwa lainnya, mari kita berbagi ruang dengan makhluk lain selain manusia ya, selain kita. Jadi ciptaan Tuhan itu bukan kita aja, tapi ada makhluk lain yang berhak hidup di situ gitu. Mungkin itu sih Bang. Keren. Bang Usni, pemungkas penutup nih, closing statement. Iya. Saya setuju dengan yang disampaikan Solpa ya. Di saat masyarakat peduli dengan satwa dilindungi ini ya, harapan kita satwa ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, kayak mustahil itu akan dilakukan. Jadi kita berharap khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pingkir, kita sama-sama nih menjaga yang seharusnya hewan ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga Bengkalis, Provinsi Riau, bahkan Indonesia. Oke, Bang Usni, Solpa, terima kasih banyak. Sama-sama Sudah Bang. ngasih informasi, edukasi ke kita, khususnya dan ke masyarakat. Jangan kapok, diundang lagi. Siap Bang, dengan senang hati, dan kami juga terima kasih udah diundang ke sini. Dan kami juga tunggu undangannya biar kita mantau gajah lagi. Oke, sahabat Republik Literasi, mungkin pembincangan kita akhiri dulu di sini. Ya, kalau dilanjutin ya bisa berhari-hari, karena ketemu teman lama banyak cerita yang akan diceritakan. Cuman harapan kita pada pihak-pihak yang memang bisa memberi keputusan gitu atau memberi bantuan, ya kawan-kawan ini serius dalam menjaga atau untuk konservasi bagaimana gajah supaya tidak habis di negeri kita ini. Jangan sampai keturunan kita hanya mengetahui gajah dari buku gambar, dari tulisan, dari tayangan, padahal gajah ada di sekitar kita, daerah Kabupaten Bengkalis ataupun di Duri ini gitu. Mari sama-sama kita terus lestarikan. Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan
narasumber yang berbeda dan informasi yang berbeda. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.